bid'ah yang betul-betul tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi betul-betul tidak boleh. Apa aja tadi sajen ya. Saya masih pernah tuh dulu waktu kecil. Kalau sekarang alhamdulillah udah nggak ada ya. Kuburan. Nah kalau sekarang masih ada. Heran ya. Orang ke Demak masjidnya kosong, kuburannya penuh. Pernah nggak ke Demak ibu? Kalau nggak pernah nggak apa-apa. Ya kan, sama juga pahalanya satu kok ya. Tapi kalau mau jalan boleh. Kuburannya rame. Apalagi kalau malam Jumat, bis-bis sampai penuh ke depan-depan. Kok Bu Nani tahu? Alhamdulillah keluarga saya tinggalnya di sana. Jadi saya tinggal di sana, jadi saya tahu gitu ya. Saya kalau bermalam di sana. Nah kemudian sama juga di Cirebon juga begitu. Jadi kuburannya sampai penuh sekali, ibu sekalian ya. Tidak boleh, ibu sekalian. Kita datang ke kuburan itu untuk mengingat kematian, bukan untuk meminta. Meminta bermohon kepada Allah di rumah, di masjid, di tempat-tempat yang baik, di Makkah, Madinah, Hijr Ismail, Raudhah boleh. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang tidak boleh. Jadi ke kuburan boleh nggak? Boleh. Bukan untuk meminta-minta, tapi ke kuburan untuk mendoakan dan zikrul maut. Ibu sekalian. Selain itu tidak boleh. Ya. Dulu ibu masih ingat, sekarang alhamdulillah udah nggak ada lagi ya. Kalau habis melahirkan, ari-arinya dicuci, pakai garam, pakai asam, kemudian dikasih bunga, ditanam, dipasangin lilin, betul Bu? Atau lampu ya. Terus dimasukin pensil sama buku supaya pinter. Kalau gitu sekarang masukin notebook. Iya dong, kan lebih pinter, betul nggak? Kok sekarang nggak ada yang masukin notebook? Ya udahlah, iPhone ya, iPad ya kan, iPad, betul nggak sayang? Sekarang enggak, karena pensil sama buku murah. Coba kalau masukin laptop, nggak ada yang berani kan ibu-ibu saya. Nah, jadi itu nggak boleh, nggak ada. Itu kan kotoran. Ya udah, di rumah sakit dibersihkan, ya dibuang, itu kan sebagai sampah ya, sampah itu. Jadi ya, tapi tentunya di tempat yang mereka juga punya tempatnya ya. Nggak perlu dibawa pulang, sibuk nyuciin pakai kendil. Aduh, kalau ibu tinggal di Eropa cari kendil di mana? Coba. Iya kan ya. Nah ini yang kayak gini-gini gak usah ya ibu-ibu sayang ya. Baik, nanti kita pelajari dengan mengaji, insya Allah kita jauh dari bid'ah, mudah-mudahan insya Allah ya. Karena kita tambah ilmunya. Semoga Allah berikan kesehatan, kebarokahan buat kita. Jangan percaya sama dukun, ingat ya. Gak boleh minta diramal ya kan. Apalagi sok-sok meramal. Saya tahu ini dan itu. Siapa yang minta diramal dan meramal, dia 40 hari seluruh ibadahnya ditolak oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Demikianlah ibu-ibu sekalian, bab 5 sudah selesai. Insya Allah kita masuk kepada bab berikutnya, bab 6. Silahkan saya kembalikan pada MC, barangkali ada pertanyaan 1-2 masih boleh. Merayakan maulid Nabi lahir, tapi kita merayakannya mengingatkan. Isinya kan kalau maulid Nabi tausiah, pengajian, tablik akbar gitu kan ya Bun ya. Untuk apa Bun? Mengingat bahwa Nabi itu adalah sosok teladan kita. Mengingatkan umat Islam, jadi ada acara-acara besar umat Islam. Terbayang nggak Bun sama kita kalau kalender tuh nggak ada maulid Nabi, nggak ada Isra Mi'raj, kita nggak akan teringat kembali momen-momen itu. Ini untuk mengingatkan momen. Nabi juga nggak perlu diulang tahunin, enggak, ya kan? Nah, jadi kalau menurut saya dengan niat untuk maulid mengenang momen kebesaran Nabi sebagai teladan kita, boleh. Kan innamal a'malu binniyat. Itu menurut saya. Jadi enggak semua yang enggak dilakukan Nabi tadi saya katakan tidak boleh. Seperti itu. Kenapa? Tadi saya katakan alasannya itu. Terus kemudian Bunda, berapa banyak saudara-saudara kita yang maaf kalau pengajian rutin seperti ini mungkin tidak bisa hadir. Tapi begitu maulid Nabi dia hadir. Biasanya maulid Nabi mengundang ustadz-ustadz besar atau ustazah-ustazah terkenal. Ketika ngundang dia dengar ada hal-hal positif yang dia pahami. Kita panitianya dapat pahala. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah ya. Jadi kalau menurut saya ya, dan para ulama juga sepakat, maulid Nabi itu kita rayakan sebagai momen. Ada kebanggaan, ini loh Nabi kita. Kita punya Nabi yang keren loh. Nabi yang hebat. Jadi enggak hanya biasa-biasa aja. Gitu ya. Jadi boleh enggak sih merayakan momen? Boleh. Enggak ada juga larangannya. Kalau sesuatu kan tadi kan man amala amilan laisa amruna, siapa yang beramal laisa tidak atas perintah kami fahuwa raddun. Tapi juga nggak ada larangannya kan? Nah seperti itu. Bunda ini mungkin kalau di sini ya di masjid-masjid kita masih cukup baik gitu ya pengajiannya. Kalau di daerah-daerah tuh kan pengajiannya masjidnya sederhana. Tapi kalau maulid itu meriah sekali. Mereka seneng gitu loh. Karena itu hiburan buat mereka dan mereka mendengarkan ustadz-ustadz besar. Itu kalau menurut saya.
Bunda saya ya. Jadi niatnya adalah merayakan momen. Ya, momen itu untuk mengingat kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani. Begitu Bunda saya. Berarti ada tambahan kali ya Ustazah, artinya sesuatu amalan yang tidak ada kondisi. Begitu di zaman Umar, orang ditugaskan untuk perang paling lama 3 bulan, nggak boleh lebih. Umar kenapa mengatakan demikian? Umar nanya sama anaknya Hafsah, Hafsah sini deh, saya tanya, kalau perempuan ditinggal suami paling lama berapa yang kamu kuat? Kata Hafsah, 3 bulan ayah, jangan lebih. Nah, maka kemudian Umar menetapkan 3 bulan, tidak boleh lebih dari situ. Jadi banyak hal Bunda sayang, semakin kesini kan manusia makin banyak, maka ada perubahan-perubahan. Contoh lagi Bunda sekalian, sekarang kalau Bunda ke Raudhah, ini hadisnya dalilnya ya, ini dalilnya sahih. Antara makamku dan mimbarku adalah Raudhah min riyadil jannah. Siapa yang sholat di situ dan berdoa di situ, maka akan diijabah oleh Allah. Bunda, sekarang dulu kan Raudhah karpetnya hijau, yang lainnya kan merah. Berarti kalau nggak di hijau belum di Raudhah. Sekarang semua Madinah karpetnya disamain. Kenapa? Karena dengan Raudhah cuma dibatasin seperti itu, perempuan jamaahnya banyak, yang terjadi desak-desakan, kemudian jatuh, kemudian maaf ada dorong-dorongan, akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Maka kemudian ini dibuat. Padahal dalilnya antara makamku dan mimbarku. Berarti misalnya dari sini ke sini, nggak lebih dari itu. Tapi karena banyak perkembangan zaman, maka akhirnya kita bisa bilang ini bid'ah, ya kan? Ya betul bid'ah, tambahan artinya bid'ah. Tapi boleh nggak? Ya karena untuk supaya menampung semuanya. Emang kita berani menjamin siapa yang doanya diijabah, siapa yang tidak, misalnya ya, seperti itu. Jadi ada memang Bunda hal-hal yang harus kita lakukan, yang kita maaf tidak boleh terlalu letterlek kaku. Seperti itu. Jadi selama itu manfaatnya ada dan tidak menyalahi aturan-aturan dalam beribadah, tidak mengapa. Gitu Bunda saya. Ya, semoga berkenan ya. Ini fikih perbedaan-perbedaan ya. Tapi kalau saya lihat itu momen yang paling bagus. Kecuali beda ya, kalau di Saudi Arabia Bunda, itu agama diatur oleh raja. Misalnya, mereka harus sholat, mereka harus begini, itu diatur oleh raja. Kalau kita kan enggak, dan masyarakat kita jauh lebih banyak. Bahkan di Saudi itu hampir enggak ada majelis taklim ibu-ibu seperti ini, enggak ada. Ya, mereka ngaji hanya ada di Mekah dan Madinah. Makanya masjid-masjid selain Mekah dan Madinah sepi kan, bahkan cenderung kotor ya. Boleh lihat kalau kita perjalanan dari Mekah Madinah, kalau nggak naik kereta, ya kan, seperti itu. Terima kasih Bunda, pertanyaannya bagus sekali. Oke, barangkali ada lagi? Ada lagi, mungkin satu pertanyaan lagi karena waktu sebenarnya. Ya. Ada lagi? Boleh, masih satu bisa lah, kalau mau. Ada? Baik, baik. Ya, baik kan bab yang barusan kita bahas, bab 5. Jadi siapa yang beramal harus ada Allahul Azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami datang kepadamu, kami langkahkan kaki ke masjidmu, karena kami yakin ya Allah nanti di hari kiamat salah satu naungan yang akan kau berikan adalah naungan dari masjid ya Allah. Salah satu naungan yang akan kau berikan siapa yang datang ke masjidmu, siapa yang datang ke rumahmu, maka kelak nanti engkau akan naungi daripada naungan-naungan kasih sayangmu, dan engkau jauhkan daripada siksa nerakamu. Maka jadikanlah kami semua ibu-ibu, seluruh pengurus dan jamaah yang hadir di Masjid Al-Makmur, kau berikan naungan. Allah, kalau kami boleh jujur, dosa kami terlalu banyak. Dosa dan kesalahan kami sulit sekali untuk kami lupakan karena begitu banyaknya. Tapi kami yakin ya Allah, la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau. Allah, jadikan kami semua yang hadir agar di hari tua kami sehat walafiat, rezeki kami barokah. Jangan sampai kami menjadi beban untuk anak, menantu, cucu dan keluarga. Kami ingin semua yang hadir wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah
Allah, saya pernah menyaksikan ada orang tua yang sakitnya berkepanjangan. Di sakitnya dia lemah, di sakitnya dia sholatnya tidak teratur, di sakitnya, dalam sakitnya dia sholatnya tidak khusyuk. Maka ampuni kami. Jangan kau berikan kepada kami usia yang tidak bermanfaat, tapi berikanlah kepada kami ya Allah usia yang bermanfaat, usia yang senantiasa beribadah kepadamu. Jauhkan kami dari pikun, jauhkan kami dari tidak melihat, dan berikan kami kekuatan untuk melihat dan mendengar dengan baik, agar kami tetap beribadah dan membaca Al-Quran dengan baik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sampai ada di antara kami yang kena musibah ya Allah, karena ingin sekali kami tetap khusyuk beribadah kepadamu ya Allah. Tolong ya Allah, terima ijabah doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.